serangan terbesar di Timur Tengah. Pada 14 Maret 2026, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran ke Kharg Island, pulau kecil di Teluk Persia yang menjadi titik keluar 90% ekspor minyak Iran. Ini bukan sekadar operasi militer biasa. Ini adalah serangan ke jantung ekonomi Iran dan dampaknya bisa dirasakan hingga pompa bensin di kota kamu. Backbone ekspor minyak Iran. Kharg Island adalah terminal ekspor minyak terbesar Iran. Pulau seluas sekitar 13 km² ini terletak 25 km dari garis pantai Iran di tengah Teluk Persia. Dari sini, Iran mengirimkan sekitar 1,5 juta barel minyak per hari ke pasar global. Sebagian besar ke Cina. Tahun 2025, Iran meraup pendapatan bersih ekspor minyak sebesar 53 miliar dolar, setara 11% dari total PDB negara itu. Kharg Island adalah sumber utama devisa Iran. Dan itulah mengapa pulau ini menjadi target strategis. Pulau ini pernah menjadi target serangan Irak selama Perang Iran-Irak tahun 1980-an. Tapi, Iran terus memperbaikinya. Dalam beberapa dekade terakhir, Iran memperkuat Kharg dengan sistem pertahanan udara, struktur bawah tanah, dan tangki penyimpanan tersembunyi. 90 target militer dihancurkan. Pada malam 13 Maret 2026, Trump mengumumkan lewat Truth Social bahwa US Central Command (CENTCOM) melancarkan one of the most powerful bombing raids in the history of the Caucasus Sea, Middle East. CENTCOM mengonfirmasi lebih dari 90 target militer di Kharg Island berhasil dihancurkan, termasuk gudang ranjau laut, bunker penyimpanan rudal, dan fasilitas militer lainnya. Infrastruktur minyak tidak disentuh setidaknya untuk saat ini. Trump menambahkan peringatan keras, jika Iran atau siapapun mengganggu jalur bebas selat, Hormuz, saya akan segera mempertimbangkan ulang keputusan ini. Artinya, kilang minyak, Kharg bisa menjadi target berikutnya kapan saja. Trump kemudian menyatakan AS akan terus membom sepanjang pesisir Iran dan menghancurkan setiap kapal Iran yang menghalangi Selat Hormuz. Dia juga secara terbuka meminta Cina, Jepang, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris segera mengirimkan kapal perang ke kawasan tersebut. Sebelum kita analisis dampaknya, mari kita lihat apa yang dikatakan para pengamat dan ekonom tentang situasi ini. Cina diam semua menunggu. Trump meminta Cina, Jepang, Perancis, Korea Selatan, dan Inggris mengirimkan kapal perang. Bagaimana respons mereka? Yang menarik adalah posisi China. Beijing tidak kirim kapal, tapi Iran juga tidak mengizinkan kapal Cina lewat. Data CSIS menunjukkan kapal tanker dan kargo Cina hampir sepenuhnya berhenti melintas Hormuz sejak 1 Maret. Cina, sebagai importir minyak terbesar dunia, juga tersandera oleh krisis ini. Asia paling terpukul termasuk Indonesia. Sekitar 84% dari minyak dan 83% dari LNG yang melewati Hormuz tujuannya adalah Asia, menurut data US Energy Information Administration, EIA. China, India, Jepang, dan Korea Selatan mendominasi. Tapi 15% sisanya adalah negara-negara Asia lainnya, termasuk Asia Tenggara. Di kawasan ASEAN,
Dampak sudah terasa nyata, Filipina memberlakukan jam kerja 4 hari seminggu. Thailand dan Vietnam mendorong pegawai pemerintah bekerja dari rumah. Myanmar memberlakukan sistem ganjil genap kendaraan. Untuk Indonesia, meskipun kita adalah produsen minyak, Indonesia mengimpor lebih dari sepertiga kebutuhan minyaknya. Perusahaan petrokimia lokal, seperti PT Chandra Asri Pasifik, sudah mulai menyatakan force majeure karena kesulitan mendapatkan bahan baku nafta dan propana. Secara global, Brent crude sudah menembus USD 103 barel per 15 Maret 2026 dengan lonjakan sesaat hampir mencapai USD 120. UNTAD memperingatkan bahwa kenaikan harga energi, pupuk, dan biaya pengiriman akan menekan inflasi dan biaya hidup, terutama di negara berkembang. Yang perlu dicermati lebih jauh, jika Trump benar-benar menghancurkan infrastruktur minyak harga, JP Morgan memperingatkan ini akan langsung menghentikan ekspor minyak Iran dan memicu eskalasi besar di Selat Hormuz. Dampaknya ke harga minyak global bisa jauh lebih dramatis dari yang kita lihat sekarang. Momen yang menentukan tatanan energi dunia, kita sedang menyaksikan salah satu momen geopolitik paling kritis dalam beberapa dekade. AS telah menghancurkan kapasitas militer di titik paling vital ekonomi Iran. Selat Hormuz arteri, energi dunia kini menjadi arena tarik-menarik antara kekuatan militer AS dan Iran. Tidak ada negara besar yang berani kirim kapal perang. China diam. Jepang ragu. Eropa menunggu. Sementara harga minyak terus naik dan Asia mulai merasakan tekanannya. Menurutmu, apakah China akan akhirnya mengirimkan kapal perang untuk membantu AS membuka Selat Hormuz, atau justru diam dan memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisi tawarnya terhadap Iran? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu merasa analisis ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang di sekitarmu yang perlu memahami isu ini. Ini adalah topik yang memengaruhi harga, bahan bakar, inflasi, dan stabilitas ekonomi bukan hanya urusan negara-negara jauh.